opportunity, penuh keberuntungan, fly so high, don't give up. Gitu. Jadi orang yang terdekat saya tuh mensupport saya buat masuk dunia beauty pageant karena jiwanya tuh udah putri banget gitu loh. Tanpa kamera pun juga saya tuh selalu melakukan kegiatan sosial. Mereka lebih tahu Bali daripada Indonesia. Oh gitu. iya. Nah bahkan ada yang mengira bahwa Indonesia tuh di dalam Bali. Gitu. Itu emang lagunya itu saya dibikin sama tim saya itu half human half doll. Jadi penampilan saya tuh selalu half human half doll dan dandannya pakai wig warna-warni gitu, terus like a Barbie gitu. Tapi haters saya juga banyak, yang ngolok-olok juga banyak. Oh gitu. Oh Kak, aku tuh followersnya naik drastis tuh karena banyak haters. Cewek itu tidak berkompetisi aja bersaing, apalagi berkompetisi. Nyimas Tumenggung Ayu Putri Kalisa Budaya Ning Tias. Waduh, berat ini ya. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya. Masih di Podcast Fix Mantap. Dan tentu saja setia menemani Anda, Mas Rere tentunya. Ya, Sobat Mantap, beberapa waktu yang lalu kita sudah kehadiran ada Miss Universe, ada Miss Celebrity International, kemudian ada Misteri Gunung Merapi, ada juga banyak sekali ya. Nah hari ini, yang ini Miss Barbie. Yang ini benar-benar laksana Barbie, dan ini juga Babi. Babi. Enggak ya, ini beneran Barbie, yang ini Babi. No. Ya, saya bercanda. Ya, hari ini saya bertemu dengan Miss Tourism World Indonesia. Hai, saya Kalisa Putri, Miss Tourism World Indonesia 2025. Gak kuku. Au. Oke. Jadi, setelah penantian yang lumayan panjang, akhirnya Miss Tourism World Indonesia 2025 ya, betul. Hadir di sini. Siapa namanya? Kalisa Putri. Ya. Panggilannya? Kalisa. Oke, cantik sekali ya hari ini. Aduh, pokoknya menyenangkan sekali kalau di ruangan ini. Soalnya banyak kru cowok ya pada seneng ya kalau ada wanita cantik di sini. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Normal ya. Oh, masih normal ya. Nggak kayak yang di sono ya. Iya, itu. Nggak normal itu. Dia nggak ada gereng-gerengnya kalau aku lihat wanita cantik. Pengennya ngedandanin soalnya. Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh mau hadir di sini. Ya, terima kasih juga for inviting me. Oke, ya luar biasa. Nah, sibuk apa nih? Aku baru aja lulus S2 Hukum. Wow. Ya, terus habis launching single lagu pertama dan bulan depan launching lagu yang kedua, dan lagu saya juga dipakai untuk soundtrack film. Oh wow, luar biasa. Pagi-pagi ya ternyata kita kedatangan seorang model, seorang aktris dan juga seorang penyanyi. Ini udah single kedua. Single kedua. Single pertamanya tahun berapa keluar? Tahun lalu, bulan Agustus. Nah, untuk yang kedua ini nanti buat filmnya itu tayang 2 bulan lagi. Oke. Ya. Nanti judulnya Queen is Back. Queen is Back. Kamu main juga di sana? Saya nggak, cuman soundtrack aja. Soundtracknya aja. Boleh denger dong spill lagunya kayak apa yang nanti Queen dong. is Back? Nggak boleh? Nggak boleh. Oh gitu. Jadi spoiler ya jadinya ya. Iya. Oke, kalau gitu yang lagu single pertamanya deh kan kita boleh dong denger suaranya. Pasti cantik orangnya. Boleh dong, judulnya apa? Lucky Girl. Lucky Girl. Oke. Boleh denger dong. Sedikit aja ya. Satu lagu nggak apa-apa. Every opportunity, penuh keberuntungan, fly so high, don't give up. Yeah. Gitu aja. Suaranya merdu, orangnya cantik, tinggi menjulang. Aduh, kayaknya sempurna banget kalau untuk menjadi Miss Queen ya. Dan lagu ini saya tampil waktu di Miss Tourism
Award internasional di China. Saya Oke. menyanyikan lagu ini dan mendapatkan juara. Wah, perfect. Nah, oke. Setelah kamu bisa menyanyi, kemudian berlenggak-lenggok di catwalk. Jadi sejak kamu menang di China ya, Ya, pasti jam terbang kamu di dunia catwalk semakin banyak dong. ya, tapi saya sedikit mengurangi juga di dunia modeling karena saya punya pendidikan, baru lulus S2 hukum, saya juga ada pekerjaan di bidang hukum. Oh gitu. Ya, jadi saya lebih upgrade diri aja gitu. Oke. Kalau di bidang modeling kan sudah dari 7 tahun yang lalu. Oke. Nah, saya pikir saya harus upgrade, Oke. nggak melulu fashion show, tapi juga brand juga harus oke. dikembangkan. Dan sekarang kamu bekerja juga. Part-time aja. Oh, part-time aja sebagai lawyer ya? Enggak sih, belum lawyer. Karena kalau lawyer harus melewati pendidikan dulu 2 tahun, terus banyaklah pendidikan. Tapi saya rasa saya cukup untuk jadi partner aja di law firm. Oh, di law firm. Oke, dan sekarang sudah lulus S2 ya? Iya, Oke, betul. nah sebelum kita ngobrol panjang nih, kita ngobrol tadi tentang pendidikan, tentang kegiatan dan sebagainya, boleh dong bercerita dulu tentang latar belakang kamu dari awalnya sampai kamu jadi Miss ini. Iya, jadi saya tuh asalnya dari Jawa Timur ya. Oh, wong Jawa Timur, ya. wong Surabaya ya? Iya, Surabaya sama Solo. Oh, Solo dan Surabaya. Jadi nggak terlalu ngegas ya. Oke. Nggak kayak Surabaya. Tapi iso ya? Iso ngomong Surabaya nan iso? Ya, ngerti lah. Kromonggil ngerti? Ngerti sedikit. Ngertos je? Iya, sedikit. Oh, sedikit. Lah sanjange tiang Solo kok boten saged ngomong kromonggil Nggih. iki pripun? Ngertos. Ngertos. Nggih. Ya alhamdulillah. Lho iki ya wong Solo lho. Oh, iya? Oh, je. Oh, Oh, Jawane saged. pantesan ya. Surabaya ya iso. Aku Tegal ya iso, Tegal. Oke, jadi aslinya adalah mix antara Surabaya dan Solo. Iya. Nah, oke, tapi menghabiskan masa kecil di mana, sayang? Saya lulus SMA di Jawa Timur, Oke. lalu kuliah di Jakarta Oke. di Universitas Trisakti dan Oke. itu mulai masuk dunia modeling. Oke. Ya karena saya punya postur tinggi yang model banget Oh, kata gitu. Setinggi desainer. apa Iya, sih? 173 itu kalau buat ukuran model itu udah masuk Udah buat masuk kurang catwalk, tinggi ya? ya. Oke. Jadi saya nggak pernah sekolah model atau apapun, langsung dapet job di awal. Oke. Diajarin saat GR gitu. Oh, iya? Ya langsung fashion show, terus dapet job lagi buat photoshoot katalog. Itu alhamdulillah luar biasa Itu sih. sambil kuliah. Sambil kuliah. Udah dapet uang ya? Iya, sedikit-sedikit Oh, buat jajan. lumayan. Terus akhirnya kapan menekuni profesi Beauty pageant. sebagai seorang model profesional? Kalau model profesional itu berjalan aja sih. Mungkin sekitar 3 tahun setelah saya awal sampai 3 tahun udah lumayan banyak dipercaya. Desainer juga, ada IFW juga, JFW juga. Lalu untuk dunia beauty pageant itu 5 tahun setelah saya jadi model. Oh gitu. Apa yang melatar belakangi kamu sehingga kan kamu sudah profesional model nih, kok tiba-tiba pengen ikut kompetisi dunia pageant? Sebenarnya selama jadi model saya tuh sangat aktif di organisasi, di kegiatan sosial. Nah itu banyak sekali dukungan orang-orang terdekat yang kamu tuh putri banget katanya. Kenapa nggak menjadi putri Indonesia gitu. Jadi oh ya gitu. Jadi orang yang terdekat saya tuh mensupport saya buat masuk dunia beauty pageant karena jiwanya tuh udah putri banget gitu loh. Tanpa kamera pun juga saya tuh selalu melakukan kegiatan sosial sejak kuliah gitu. Oh gitu. Jadi saya punya banyak advokasi, terus kegiatan bersosial, bagi-bagi, donasi gitu. Itu yang membuat saya oh ya udah saya coba gitu karena basicnya kalau beauty pageant itu kan brand beauty behavior. Jadi secara look terus pembawaan diri, manner dan kegiatan sosial juga aktif, pendidikan juga gitu. Gitu. Jadi definisi seorang putri itu tadi base-nya ada brain, beauty behavior. Beauty and behavior. Brain itu adalah isi kepala, beauty adalah look-nya, behavior adalah
sikapnya, tingkah pembawaannya. lakunya, iya, pembawaannya. Oke. Jadi untuk menjadi seorang putri itu harus memiliki Ya 3 itu dasar itu. pakemnya itu dasar banget ya, tapi kan Oke. masih banyak lagi yang harus dikembangkan kayak Hmm. talentnya, Hmm. public speakingnya, Hmm. Englishnya itu harus juga punya sebenarnya, tapi 3 itu yang paling penting. Oke. Iya. Nah, talent sendiri dari yang kamu miliki apa aja selain menyanyi dan Menyanyi modeling? dan menari. Waktu di Miss Asia International di India waktu itu saya menampilkan tarian Bali. Oh, kamu bisa menari Bali juga. Ya. Sejak kapan belajar menari? Sejak sebenarnya udah lama kalau tari Jawa, tapi Mm-mm. kalau untuk persiapan kompetisi waktu itu saya ingin menunjukkan Bali saja karena Oke. kalau Bali itu lebih familiar Mm-mm. orang, dan ternyata banyak di luar Indonesia itu mereka taunya Indonesia itu mereka lebih tahu Bali daripada Indonesia Oh gitu. iya. Nah, bahkan ada yang mengira bahwa Indonesia tuh di dalam Bali gitu. Oh, Padahal Bali itu di dalam Indonesia gitu. Dan akhirnya di sana kamu menjelaskan itu. Iya, itu banyak. Apalagi kemarin yang di Miss Tourist Award itu kan 70 negara ya. Mm-mm. Nah, Wow. jadi negara kontestan yang dari negara Eropa itu nggak tahu gitu. Oh, Indonesia tuh ternyata Bali ya gitu. Ya. Mereka pikir itu Bali itu negara sendiri. sendiri. Iya. Di Eropa terkenalnya seperti itu ya. Oh, oke. Nah, step awal kamu masuk ke dunia pageant itu kamu ikut kompetisi apa? Awal mula pertama kali. Audisi aja sih. Oke. Terus alhamdulillah saya lolos untuk Miss Asia yang tingkat regional. Terus karena waktu itu pandemi, jadi nggak terlalu besar acaranya, jadi kayak cuman beberapa kontestan. Terus abis itu dipilih 3 besar dan 1 saya winnernya membawa nama Indonesia di Miss Asia International. I see. Nah, jadi dari audisi itu akhirnya kamu masuk ke Miss. Ya, karena yang mewakili Indonesia di internasional itu winnernya. Oh, oke. Ya. Nah, kamu masuk di Miss Asia itu tahun 2023. 2023. Tapi berkarir sebagai model sejak 2014. Oh no. Ya, 2000 masih kuliah ya? Iya, awal-awal kuliah. Awal kuliah. Katanya pernah masuk ini untuk majalah juga, benar ya? Kalau majalah lebih banyak sih majalah inspiring women. Oke. Tapi pernah ikut pemilihan model sampul juga? Belum. Belum pernah ya? Tidak ya? Jadi hanya di modeling profesional dan pageant. Iya. Oke. Jadi start itu di usia pas kuliah itu, Iya. start sebagai modeling. Oke. Nah, kok bisa sampai ke Miss Asia? Ya, tadi prosesnya adalah dengan audisi. Pertama di Indonesia sampai akhirnya internasional tadi ya. Nah, kalau ada, sebetulnya hari ini saya tuh tadi sempat mikir, gue dandan ala Ken karena yang datang hari ini kan kamu sebutannya katanya Miss Barbie. Iya, Betul ya? itu sebenarnya netizen sih yang bikin sebutan gitu. kayak gitu. Jadi waktu launching single lagu yang pertama, Agustus, itu emang lagunya itu saya dibikin sama tim saya, itu half human, half doll. Jadi penampilan saya tuh selalu half human, half doll, dan dandannya pakai wig warna-warni gitu, terus like a Barbie gitu. Oh gitu. Itu emang udah projectnya kayak gitu. Dari situ akhirnya ada sebutan seperti itu. Iya, itu juga muncul juga karena dari netizen aja yang suka Queen Barbie gitu. Oh gitu, karena kamu aktif juga di sosmed ya? Ya, bukan dari saya yang menamakan diri Barbie juga. Itu emang netizen aja. Tapi haters saya juga banyak, yang ngolok-ngolok juga banyak. Oh gitu. Rasanya gimana dijulitin netizen? Kak, aku tuh followersnya naik drastis tuh karena banyak haters. Oh gitu? Iya, jadi pada 2023 Miss Asia di India itu, saya hari pertama karantina itu mukanya breakout ya, mungkin kayak cuaca atau apa yang nggak cocok ya di sana. Nah, pada saat di shoot sama official Miss Asia organization yang ada di sana, itu bener-bener muka aku tuh kelihatan banget lagi breakout dan gak banget gitu loh. Nah, itu saya dihujat orang se-Indonesia. Nah,
di sana kan saya fokus ya, nggak buka sosial media itu, Oke. fokus aja karantina aja udah capek gitu, ngapain buka-buka sosial media baca komen, apalagi nggak pernah gitu. Terus itu ternyata saya viral banget di TikTok dan followersnya naik terus, tapi isinya hujatan. Hujatan. Dikata-katain, "Oh, pulang aja lu, nggak pantas lu mewakili Indonesia," gitu. Oh. Lu jelek banget lu. Pokoknya ya banyak banget, sampai dikatain binatang apa, banyak banget Oh, iya? akun-akun. Wah, udah macem-macem. Sampai sebegitunya. Disumpahin mati segala. Kamu nanggepinnya gimana tuh? Aku sih cuek aja gitu ya. Ya udahlah, mereka nggak kenal aku gitu. Oke. Orang-orang terdekatku yang kenal tahu aku kayak Nggak usah gimana. ambil pusing gitu ya. Nah, di kompetisi itu akhirnya kamu mendapatkan Top 10 Oh, top 10, top Ya, 10. ya. Wah, luar biasa. Itu yang di mana sih? di Yang- India. Oh, Yang di Miss India. Asia itu di India, top 10, saya urutan keempat gitu. Oh, urutan keempat. Terus sama Best National Costume. Oh, waktu itu kamu bawakan kostum dari daerah mana? Daerah ini jadi kayak kerajaan Majapahit gitu. Oh, oke. Konsepnya dari Konsepnya gitu, dan itu benar-benar konsepnya juga dari aku sendiri yang ngegambar, aku tulis, terus aku minta desainer buat merealisasikan. Oh, gitu. Oh, kita penasaran seperti apa, nanti kulik-kulik ya di Instagramnya Iya. Kalisa ya. Di YouTube sana aku ada kan? juga ada. Oh, di YouTube-nya juga ada. Di video klipnya juga dipakai yang terbaru. Video klip enggak dong, Oh, enggak beda ya? dong. Itu beauty pageant sama lagu beda. Kalau yang lagu saya pertama tuh lagunya dari Sony Music kan. Oke. Oh, kamu artis Sony ya? Sony Enggak, musiknya? tapi saya enggak terikat kontrak. Oh, oke. Nah, dari julukan kamu sebagai Miss Asia, Miss Tourism, dan Miss Barbie atau Barbie Queen, mana paling asik buat kamu? Suka-suka netizen deh. Tapi kalau Miss Barbie itu kayaknya enggak lah, aku Enggak enggak ya? Barbie itulah. Hmm. Miss ya sesuai dengan titel saya sekarang aja, Miss Tourism aja. Itu yang di India itu ya. Nah, boleh cerita Bukan, dong. kalau Miss Tourism di China. Oh, kalau Miss Tourism di China, Ya. kalau yang tadi Miss Asia Miss di Asia India. itu di India. Nah, pengalamannya waktu di China, apa yang pengalaman yang paling seru gitu? Pengalamannya jadi di sana tuh hampir sebulan karantina. Sebulan? Oke. Bangun itu dari jam 5 pagi. Kalau karena aku dandan sendiri, jadi jam 4 tuh udah bangun. Oke. Terus pakai high heel 15 cm itu everyday. Oke. Dari pagi sampai malam. Terus schedule-nya itu kan beda-beda ya. Tiap harinya tuh ada photoshoot, ada kunjungan-kunjungan ke wisata semua di daerah tersebut gitu. Oh. Di China itu. Terus Oke. kunjungan-kunjungan ke industri-industri di China, misalkan sponsor-sponsornya itu semua dikunjungin, dan berbagai macam makanan kita cobain. You know, China makanannya kayak Enak-enak gimana. ya. Iya sih. Itu pengalaman Buat- paling asik. Buat orang Asia sih lumayan lah ya, cocok. Tapi kalau buat Eropa, Amerika gitu, Nggak cocok ya. sama sekali nggak cocok. Iya. Makanya mereka makan cuma nasi putih doang. Iya, karena kalau di China Smellingnya itu beda banget beda gitu. banget ya. Kalau makanan Asia ada ceker ayam, kalau di Eropa kan nggak ada. Iya kan? Bahkan memang masakan Chinese di Indonesia sama di sana tuh beda banget rasanya. Beda ya, rasanya juga beda ya, beda. konsepnya beda ya. Oh gitu. Enak mana menurut kamu? Masakan original China atau yang sudah di Indonesia? Karena cuisine ya, harus kan lidahnya kan udah Udah terbiasa. menyesuaikan di Indonesia ya, pastinya Indonesia lah. Lidahnya udah dijajah dengan masakan Indonesia dari kecil. Iya. Ya otomatis. Terus di sana itu kan persaingan ya, walaupun kita di depan itu you're so gorgeous, beautiful, Oke, padahal saling kan puji. ya kita tetap aja lawan gitu. Oke. Oh, ada ya kompetisi seperti sangat. itu ya. Sangat Kak. Ada usaha-usaha untuk menjatuhkan juga ada ya. Ada banget. Oh gitu. Pengalaman apa yang kamu alami sampai kamu bisa berkomentar bahwa di sana tuh ada loh persaingan yang brutal gitu. Iya, karena kan semua yang datang ke sana, para finance itu kan mereka yang dipilih di negaranya pasti yang terbaik dong. Oke. Yang paling cantik dianggapnya gitu. Jadi selama di sana itu bersaing banget, tapi kayak secara dingin gitu loh, nggak Oke. yang langsung ngata-ngatain gitu, nggak. Di depan baik gitu, tapi secara nggak langsung tuh apaan sih, Oh gitu. melepaskan gitu. Oh gitu. ada persaingan yang seperti itu Ada ya. banget Kak. Itu yang di China. Hmm, Kalau yang di India?
Sama juga. Sama juga? Namanya kompetisi ya. Oke. Cewek itu tidak berkompetisi aja bersaing. Oh, Apalagi berkompetisi. Jadi Oh. kalau kita terlihat friendly apa itu memang harus begitu gitu. Oh, Tapi gitu. di belakangnya kan nggak tahu. Jadi bisa jadi baiknya palsu gitu ya. Peres. Peres gitu ya. Oke. Nah, kalau kamu bilang kan di China kamu sebulan di sana itu mengikuti berbagai aktivitas dan kegiatan yang cukup sibuk gitu ya. Sangat sibuk, sangat padat ya. Sampai tengah malam. Oh, Jadi sampai jam tengah. 4 harus bangun lagi. Oh gitu. Nah, kalau di India apakah sama? Sama Kak, ternyata ya rata-rata kompetisi beauty pageant itu ya sesibuk itu. Oke. Jangankan internasional, yang nasional aja tuh juga padat Gitu ya. kegiatannya. Jadi sebetulnya tujuannya apa kok sampai disibukkan dengan kegiatan seperti itu? Iya, kita ngikutin aja yang sudah dischedule-kan selama karantina di sana. Itu ada aturannya dan kita dinilai itu dari sejak touchdown di negara Oke. tersebut. Itu karena kan udah dijemput sama tim dari organization, itu sudah ada penilaian di situ. Oke. Jadi landing setelah berjam-jam di pesawat, kita harus sudah stay on. Harus slay terus, Oh. senyum terus. Harus on camera terus ya. Iya, Oh. baru turun saya setelah perjalanan jauh kan capek ngantuk gitu. Udah kamera udah di depan. Jadi nggak boleh ya letoy gitu nggak boleh ya. Nggak boleh. Oh harus Itu up terus udah ya. ada penilaiannya semuanya. Oke. Nah kalau keseruan di India yang paling tidak bisa kamu lupakan saat apa? Karena di India itu ini panitianya sendiri ya yang bilang ya, jangan eye contact dengan siapapun karena di situ banyak kejahatan gitu. Apalagi dari lobi hotel ke kamar waktu itu tuh agak jauh. Jadi Oke. ada kita harus naik mobil kecil dulu gitu. Oke. Nah, di area situ tuh banyak banget kayak pegawai atau orang luar yang lalu lalang. Itu jangan sampai kita eye contact karena itu akan menarik kejahatan. Oh seseram itu kah? Iya. Lalu apa jadinya kalau saya di sana eye contact di mana-mana ya? Oh, jangan Bisa sampai. habis ya? Nanti kamu hamil nanti. Dia hamil. Habidun gue. Nah kalau tadi kamu bilang di China makanannya bener-bener all about Chinese food dan itu kurang cocok dengan lidah-lidah Eropa bahkan Saya lidah yang Indonesia Asia, ya, pun betul. itu kurang cocok karena kamu sudah terbiasa dengan makanan Indonesia. Ya. Bagaimana dengan makanan India, Bu? Sama juga. Apakah Kak. lebih parah kondisinya? Lebih parah sih. Lebih parah ya? Separah apa? Tapi karena gini, saya mikir saya makan nih harus ada energi gitu loh. Karena Oke. energi yang dibutuhkan tuh banyak sekali ya. Oke. So, aku harus makan, paksakan makan. Oh gitu. Harus dipaksakan. Kalau nggak punya tenaga, karena banyak banget dari finalis yang negara lain itu ada yang sampai drop dan dibawa ke rumah sakit itu banyak. Oh, Nah, karena dia nggak makan. nggak makannya cuma sedikit, tapi aktivitasnya tinggi kan. Jadi drop. Jadi pingsan ya, bisa jadi. Ada yang kosong sehari 2 hari itu karena dibawa ke rumah sakit. Oh, sebegitunya Iya, ya? iya. Wow, luar biasa. Tapi Ternyata berat ya ikut pageant ya. Aku pikir kayaknya enak banget ya, cuman lenggak-lenggok, foto-foto. No, ternyata ya perjuangannya juga berat ya. Perjuangannya berat, terus materi yang dikeluarkan juga banyak. Oh gitu. Nah, oke, Kalisa, kalau tadi kita ngomong makanan nih. Nah, kalau dilihat dari bentuk badannya Kalisa kan Adi tadi bilang model banget gitu ya. Posturnya tinggi, semampai, ramping. Pola makannya apa untuk bisa memiliki badan seperti Kalisa? Pola makan tuh sebenarnya saya nggak ada yang kayak pantangan apa itu. Semua dimakan, tapi yang penting jangan rakus saja. Oh gitu. Jadi Makan gado-gado segala macam dimakan. semuanya makan, tapi nggak boleh over gitu aja. Oke. Ya makan secukupnya aja, jangan nambah lagi. Oh, kalau sudah rasain ya udah gitu Ya ya. udah ya. Oh, nggak boleh satu piring full, nggak boleh ya? Sepiring full juga, tapi Boleh, tapi bisa jangan nambah. gini loh, kita harus tahu gizi yang seimbang gitu. Oh, Kalau oke. kita udah pagi udah makan nasi, ya malam kalau bisa jangan nasi lagi deh gitu. Oh gitu. Itu caranya ya. Iya. Jadi rata-rata model punya resep seperti itu untuk pola makan.
Nggak semua sih, karena setiap tubuh manusia itu kan beda-beda metabolisme. Ada yang katanya minum air aja gendut gitu. Mana ada sih minum air gendut? Emang Ada ada? yang cuma makan sedikit aja udah gemuk gitu. Ada yang tipenya yang makan banyak nggak gemuk-gemuk gitu. Nah kalau saya sih termasuk yang makan banyak Nggak apa-apa. gemuk. Jadi sebetulnya lebih bebas ya. Kamu makan apa aja, kayak makan martabak itu makan nggak sih? Makan dong. Makan ya? Es krim, coklat itu malah my favorit. Kamu lebih suka masakan mana? Solo atau Jawa Tengah atau Jawa Timur? Timur. Oh, Jawa Timur. Jadi suka yang pedes-pedes juga ya? Iya. Oh, oke. Nggak masalah, perut juga nggak masalah. Aman. Aku malah selalu level yang paling tinggi, level 10 gitu. ya? Nah, Wow. makanya kurang cocok kalau makanan yang dari Solo, Jogja Yang itu yang manis-manis gitu, manis-manis kurang gitu. Kurang cocok yang Oke. kayak Nah, kalau itu pola makan. Nah, kalau olahraganya apa, Kalisa? olahraga juga saya nggak yang terlalu berat Mm-mm. gitu. Paling cuma yoga, pilates. Udah itu aja sih. Oh, Paling seminggu cuma berapa kali gitu. oh gitu. Fitness gitu nggak ya? Enggak. Boxing gitu nggak ya? Nggak ada. Oh, Tapi ada oke. beberapa konten saya yang nge-gym gitu ya karena kerjasama aja sih. Oh, karena endorse ya. Jadi jangan mudah percaya dengan iklan ya guys, karena itu berhubungan dengan ini cuan ya. Tapi gini loh, kalau memang mau badannya itu tetap stabil, itu Uh-uh. kita harus tahu takaran yang masuk ke dalam mulut gitu. Oke. Jangan semuanya dimakan. Kalau mau semuanya dimakan, kamu harus olahraga yang Keras. banyak juga. Oke, Iya. yang gitu. rutin ya. Kalau nggak olahraga ya jangan makan banyak-banyak. Oke, kuncinya itu ya. Jadi sebetulnya kita sendiri yang menentukan. Iya, misalkan hari ini makan segala macam dimakan lebaran nih ya, makan banyak. Oke, gitu. opor enak Iya banget kan, tuh. jadi kita punya utang besok olahraga berapa jam gitu. Oh, I see. Jadi kita bakar kalori yang sudah masuk ya, untuk bisa menjadi punya badan seperti Kalisa ini. Nah, kalau Kalisa sendiri setelah hobinya apa sih Kalisa? Hobi aku tuh sebenarnya nggak ada yang spesifik gitu. Paling traveling, terus suka di rumah juga daripada nongkrong. Kayak di rumah tuh baca buku gitu. Oh, itu Nggak suka nongkrong. Nggak suka nongkrong. Enggak. Kalau traveling suka dong. Iya, mendingan langsung traveling kemana gitu. Kalau nongkrong di mall nggak jelas faedah Nggak banget. suka ya. Enggak. Kalau traveling sudah kemana aja tuh Kalisa? Paling Asia aja sih. Asia ya. Kalau di Indonesia sendiri sudah daerah-daerah mana yang pernah kamu jelajah? Karena waktu itu saya kan pernah jadi duta jurnalis ya. Oke. Nah waktu itu kan kerjasama sama Div Humas Polri. Nah jadi setiap diklat-diklat di Indonesia itu saya mengikuti seluruh Indonesia di polda-polda. Iya, jadi di situ saya mengikuti. Jadi travel kemana-mana ya. ya. Sulawesi, Sumatera, semuanya. Oh, menurut kamu Indonesia kalah nggak dengan Eropa atau negara-negara Indonesia yang itu lain? negara yang kaya akan semuanya. Mau hasil buminya, mau wisatanya, tinggal pejabat tingginya aja yang gimana cara maksimalkan dana pemerintah. Oh, dana ya. Oh, ada hubungannya dengan dana ya. Iya tentu, karena kan dana dari pemerintah itu kan banyak sekali buat mengembangkan semua itu, tapi tergantung tapi maksimal atau tidaknya pemerintah gitu ya. kotanya itu merealisasikan nggak gitu, menggunakan dana yang sudah disiapkan dengan baik nggak masuk kantongnya siapa gitu. Oke. Bener. Nah, kalau kamu traveling itu lebih suka pemandangan alam atau city? Alam ya. Karena di Jakarta ini kan udah metropolitan ya. Benar. Mall-mall, gedung-gedung gitu. Jadi kalau bisa ya alam sih. Oh, alam. Oke. Laut atau pantai? Pantai atau gunung? Gunung. Lebih suka gunung. Ya, tapi pantai juga mau, cuman karena nggak suka terlalu panas ya. Takut hitam ya, Bu? Foto-foto doang. Takut kebakar ya, Bu? Reparasinya mahal kulit ya, Bu? Bener. Kalau gunung suka naik trekking gitu suka ya? Enggak sih, paling ya di villa atau di resort gitu. Oh, gitu. Bukan yang naik gunung kayak gitu ya. Enggak sih. Jadi kalau kayak kamu pajak pohon gitu nggak pernah ya? Nggak pernah, Kak. Ayo panjat yuk. Putri suruh panjat pohon ya. Panjat pinang. Kalau di Indonesia sendiri kekayaan yang alam yang paling keren itu di mana sih? Daerah mana menurut kamu? Kan kamu sudah berbagai daerah di Indonesia udah dikunjungi.
Sulawesi. Sulawesi. Kalau orang kan taunya Bali ya. Bali itu udah umum gitu. Tapi Sulawesi itu bagus. Di mana itu? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Iya, itu apa wilayahnya namanya? saya lupa namanya. Tapi waktu itu karena saya beberapa kali kerjasama dengan Pemkotnya dan dibawa ke wisata-wisatanya yang pelosok banget. Itu juga ada bule-bule, tapi bulenya juga yang terseleksi. Bukan yang umum gitu loh. Belum terpublish dengan baik. Iya. Makanya saya minta pada waktu itu kan saya dikawal sama beberapa Miss Putri pariwisata daerahnya. Saya minta kalian harus sering-sering bikin konten karena ini namanya digital. Jadi untuk mempromosikan wisata ini nggak bisa kalau nggak melalui digital gitu. Nah tentunya juga harus didukung sama pemerintahnya ya. Itu daerah mana, Luwuk bukan? Daerah sana ya? Sekitar itu juga. Ada Morowali, Suppok ada gitu, Morowali. Itu kan daerah kaya ya. Kaya banget ya. Hasil buminya itu, wah. Makanya banyak orang luar itu ada ngincer ke sana ya? Sudah ada di sana. Bukan ngincer, sudah ada. Sudah ada di sana. Cuman itu kan dilindungi ya. Maksudnya nggak dipublish tersembunyi gitu. Ya. Karena ada yang melindungi. Hasil buminya nikel, emas itu banyak banget di sana ya. Banget. Ya. Makanya banyak tambang-tambang ilegal di sana ya. Kira-kira begitu. Mulai kebongkar pelan-pelan ya. Kita ngomongin kondisi negara ini. Soalnya dia orang hukum. Tapi awas lo digugat loh. kita nggak ngegosip, kita nggak politik kok. Kita lebih ke hiburan. Jadi fine ya. Nah, pulang ke Indonesia, kamu membawa gelar sebagai Miss. Banyak sekali. Tadi ada Miss apa tadi yang di Cina? Miss Tourism World. Kemudian Miss Asia. Efeknya apa setelah kamu pulang dengan gelar-gelar itu yang paling kamu rasakan? Efek terbesar gitu. Efek terbesar dalam hidupmu. Saya bangga bisa membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Dan kemarin dari Kemenhan, Kementerian Pertahanan itu juga meminta saya, karena kemarin waktu itu ada gosip-gosip tentang Kemenhan yang ada perempuan diangkat jadi anggota di Kemenhan, padahal itu bukan. Nah itu saya yang jadi jurbirnya itu yang model jadi itu. Ya itu sebenarnya kan salah itu hoak ya. Informasi yang salah. Tapi memang dia mengakui kan, saya dilantik gitu. Bukan, itu ormas yang melantik, bukan Kemenhan. I see. Lalu saya diminta untuk meluruskan itu. Meluruskan informasi dengan itu. Perempuan yang mereka dari Kemenhan menganggap saya itu menginspirasi gitu. Pokoknya kamu diminta untuk menjelaskan dan meluruskan kabar yang tidak benar itu gitu ya. Nanti kalau dia salah ngomong nanti jadi hoax lagi, jadi viral lagi, nanti kamu yang dihujat gitu ya. Jadi seorang putri itu emang harus hati-hati ngomongnya ya guys. Dan sekarang Kalisa kesibukannya apa aja? Kuliah lagi? Belum sih, karena kemarin S2 itu udah lumayan. Saya harus kuliah dengan lulus tepat waktu. Dengan kesibukan yang seperti itu tuh menguras tenaga pikiran. Bikin tesis tuh nggak gampang loh Kak. Iya. Ya, tapi alhamdulillah dapat nilai yang terbaik. Kamu cum laude lulus. Ya. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong. Jadi ini orang pinter banget ya, udah cantik, beauty queen, masih aja luar biasa. Tapi apa sih yang memutuskan kamu untuk, kan kuliah itu kan berat ya, apalagi iya, ya kan, kamu kan sudah aktif tuh modeling, beauty queen, terus ngambil kuliah S2 itu kan berat sekali, tapi kamu nekat gitu. Menurut saya kuliah itu investasi. Walaupun pekerjaan saya di dunia entertain, tapi dunia entertain itu kan tidak selalu eksis gitu. Nah, jadi kenapa banyak orang-orang yang dulunya terkenal terus banyak uang, tapi di masa tuanya langsung drop, bahkan minta donasi lah buat ini itu, karena mereka nggak punya skill, nggak punya pendidikan. Tapi kalau kita punya investasi pendidikan, itu nggak akan ada matinya gitu. Itu investasi diri yang akan dibawa mati gitu, sampai kapanpun. Begitu ya. Nah,
cara bagi waktunya gimana? Kan kamu sibuk sekali. Nggak suka nongkrong, makanya jangan sering-sering nongkrong di mall, ngomongin orang. Buang waktu ya? Wasting time banget. Oh, Jadi oke. harus bisa memanage waktu dengan baik sih. Oh, oke. Jadi kalau dihitung dari pagi, misalkan kegiatan kamu ada show, terus kuliah, terus belajarnya waktu kapan? Belajarnya kapan ya? Ya kapan aja sesempatnya. Yang penting gitu. kurangi kegiatan Nggak yang perlu. anfaedah gitu Mm-mm. lah. Oh, Cuma gitu. nongkrong-nongkrong itu. Jadi misalkan di saat kamu menunggu GR mau fashion show atau lagi itu kamu bisa baca-baca untuk Bisa, belajar bisa. gitu ya? Bisa, Kak. Oke, tesismu kemarin tentang apa? Tentang ini, hak cipta lagu. Oh, oke. Yang lagi viral juga waktu itu. Oh, memang lagi panas ya, Ya, sekarang. Pas banget. Oh, dan setelah kamu, ini juga nanti yang datang juga seorang pencipta lagu. Wah. Nanti kita akan bahas itu kan. Oke, luar biasa. Nah, tahun 2025 kamu juga dapat gelar dari keraton, benar ya? Iya, betul. Itu kenapa kamu bisa dapat Jadi, gelar itu? Eyang saya Mindahlan Ranwi Harjo itu kan aktif di keraton, almarhumah. Nah, waktu saya masih bocil itu sering dibawa ke sana. Waktu itu sering ke sana dan akhirnya setelah Eyang meninggal, selama vakum 3 tahun lah kok nggak ada yang mewakili, dari keluarga juga nggak ada yang datang ke keraton karena kan udah di Jakarta kan. Terus saya mau deh datang ke sana gitu. Akhirnya saya beberapa kali, kan selalu setiap tahun itu ada upacara adat di sana dan itu selalu diundang gitu loh. Oke. Nah, cuman keluarga yang lain nggak ada yang mewakili. Semenjak yang meninggal tuh udah nggak ada silaturahminya lagi. Jadi saya terpanggil buat ya udah saya yang datang gitu. Nah, beberapa kali saya datang dan dilihat juga effortnya untuk melestarikan budaya Indonesia. Makanya saya dapat gelarnya itu Nyimas Tumenggung Ayu Putri Kalisa Budaya Ning Tias. Waduh, berat ini ya. Ini itu. Gelar keratonnya panjang ya. Jadi mulai sekarang dipanggilnya Nyimas aja ya. Iya, jadi nama keraton saya itu. Sekali lagi dong, boleh. Nyimas Ayu Tumenggung Putri Kalisa Budaya Ning Tias. Wow. Ya. Nah, tugasnya apa kamu setelah dinobatkan sebagai? Sebenarnya kalau tugas itu nggak ada yang seperti ini. Mereka memberikan gelar karena lihat saya seperti ini gitu. Oke, potensi kamu, sepak terjang kamu. Tapi ada beban juga lagi nih, saya harus bersikap dengan baik. Terus kalau melestarikan budaya ya emang selama ini emang jiwa saya emang melestarikan budaya gitu. Makanya dapat dikasih titelnya Budaya Ning Tias gitu. Oke. Jadi sampai sekarang pun kamu masih suka di mana berkecimpung, aja everywhere gitu emang udah jiwa saya Indonesia ya. Terutama budaya Jawa ya. Ya, Jawa. Oke. Tadi kamu juga pernah tadi bilang menari Jawa juga. Iya. Tari apa aja yang pernah kamu kuasai? Itu kalau itu kan dulu masih kecil ya. Tapi kalau yang baru-baru aja untuk perwakilan ke internasional itu Bali sih yang saya. Yang kamu bawakan. Tapi untuk budaya Jawa sendiri kamu memang kental di sana ya, dari keluarga kamu ya? Iya, mereka juga ngomong masih bahasa Jawa. Walaupun bahasa Indonesia aksennya aksen Jawa. Aksen Jawa, medok maksudnya gitu ya. Nah, tadi kamu bercerita bahwa kamu menyanyi juga dan sekarang udah single kedua. Iya, betul. Kalau nyanyi sendiri, apakah itu emang bawaan talenta kamu dari kecil atau setelah besar kamu punya kesempatan untuk belajar dan akhirnya menyanyi? Dari kecil. Jadi di sekolah itu dari SD, SMP, SMA itu kalau ada lomba-lomba itu saya yang nyanyi. Di kelas itu pasti saya yang nyanyi. Oh gitu. Dan memang kayaknya genetik juga. Ibu saya juga nyanyi juga, suaranya bagus. Ya. Suaramu juga bagus ya tadi ya? Enggak, termasuk enggak sih kalau menurut saya. Nyatanya keluar single kok masih bilang enggak bagus. Biasa aja. Makanya lagunya lebih lagu-lagu yang ngebeat. Oke. Nah, kamu berapa bersaudara sih? 2 bersaudara. Perempuan semua? Saya yang pertama yang kedua laki-laki. Oke. Kalau orang tua tinggal di mana? Kan karena ada kerjaan ya, kadang Jakarta, kadang Surabaya. Oh gitu, jadi bolak-balik. Tapi kalau Kalisa sendiri stay di Jakarta. Jakarta, iya. Oke. Nah, kan
Kalisa sudah punya gelar beauty queen international pula gitu ya. Terus sudah menyanyi, pasti tawaran-tawaran modeling juga udah lewat gitu, udah banyak gitu. Ada tertarik nggak sih untuk masuk ke dunia entertainment yang lain, misalkan film? Iya sih, sering sih ditawarin. Oh, sering ditawarin. Cuman karena saya kurang berbakat ya di acting gitu. Oh gitu. Kalaupun saya mau fokus di film, harus latihan terusan gitu. Oh oke. Ada beberapa kali ditawarin. Bahkan 2 hari yang lalu juga ada produser yang nawarin, mau main film nggak gitu. Tapi belum. Nanti dulu deh bang, kayak gitu. Butuh belajar lebih banyak. Saya belum siap kalau. Kenapa? Kan sekarang banyak yang bilang aji mumpung. Aji mumpung ya. Iya, kok kamu enggak, kalau main film saya harus belajar banyak dulu gitu. Padahal sekarang wah giliran viral semua diembat, muncul di mana-mana. Kamu nggak pengen seperti itu? Nanti dulu, karena saya fokus nyanyi dulu, satu-satu lah gitu. Oh oke. Tapi manajer saya waktu itu juga, ayo dong kamu film aja gitu. Soalnya lagi viral nih kamu katanya. Tapi kamu belum tertarik untuk itu? Nanti dulu. Kalau sinetron mungkin yang lebih skopnya lebih kecil? Sinetron tuh zaman aku awal-awal masuk dunia entertain. Selain modeling tuh ikut-ikut syuting FTV ya, yang capek ya? Banget. Lebih enak jadi model atau jadi pemain sinetron? Kalau fleksibel sih model ya. Oh gitu. Oke. Dan lebih asik nyanyi sebetulnya ya? Iya. Oke. Dan mulai sekarang kamu akan menekuni dunia nyanyi secara profesional? Iya, betul. Oke. Kalau tiba-tiba ada yang nawarin, Kalisa nyanyi dangdut dong gitu, ada mau nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Tapi off air aja ya. Oh, off air aja. Kalau misalkan rekaman gitu nggak mau? Nggak mau. Kenapa? Itu juga karena waktu itu kan saya belajar di Miss Berta ya, Mbak Berta. Itu pas dites juga nyanyi dangdut, kamu bisa cengkok dangdut gitu. Kenapa nggak bikin nyanyi dangdut? Karena secara look? Gini, kalau nyanyi dangdut tuh lebih banyak job katanya gitu. Terus kamu bisa banyak ini uang katanya. Tapi pas aku pikir-pikir, enggak deh. Kan belum ada nih, memang penyanyi dangdut banyak yang cantik, tapi kan belum ada nih. Kalau dulu ada dari dunia model, terjun ke dangdut dan langsung boom, tapi cowok. Itu Thomas Djorghi waktu itu kan. Kamu gak tertarik nih, gebrakan, ini dari beauty queen loh, yang berkelas banget gitu. Tiba-tiba nyanyi dangdut, itu kan surprise gitu. Ya, mungkin kalau dangdutnya lebih kekinian gitu, remix musik gitu boleh lah. Oh oke. Gak pure dangdut gitu ya. Ya mungkin ya, tapi belum ketemu aja yang pas waktunya dan lagu yang tepat gitu. Boleh lah kalau misalkan, apalagi kan sekarang perkembangan zaman kan dengan adanya sosial media yang pakai sound musik-musik speed up gitu kan. Bahkan lagu saya yang kemarin itu original sama speed up-nya orang-orang lebih suka yang versi speed up, versi DJ-nya. Ya? Iya. Okay. Yang ini, yang terbaru ini? Bukan, yang lagu yang pertama. Itu kan sebenarnya lagunya slow kan. Tapi karena banyak lagu versi DJ-nya, itu malah lebih viralnya yang DJ-nya. Yang DJ. Oh gitu. Kalau yang lagu kedua ini, yang kalau kamu ini bilang lagunya soundtrack, ya ini remix gitu. Remix juga. Oh, oke. Kalau ini udah speed up kalau ini. Oh, ini emang udah speed. Iya, musiknya udah musik. Itu soundtrack film apa tadi? Ratu Petaka juga. Ratu Petaka. Itu genre apa? Horor. Wow. Tapi itu pemainnya tuh kebanyakan pelaku beauty pageant. Oh gitu. Ada Cinta Laura juga. Oh gitu. Jadi memang para model-model hits itu bermain film di sana. Bukan model, beauty pageant. Beauty pageant. Oh, beauty pageant itu beda ya sama model ya? Beda banget. Oh, beauty pageant itu apa sih? Itu kontes kecantikan itu mencakup semua. Oke. Modeling harus bisa. Oke. Terus public speaking harus bisa, attitude-nya harus baik, terus pendidikan juga, wawasan juga itu. Tapi kalau model kan look model ya udah bisa gitu. Oke, jadi memang beda ya. Beda kalau dari dunia modeling mau masuk beauty pageant itu ada cara jalan itu beda gitu. Jadi harus ada coachnya lagi, beda itu sangat. Oh, jalan modeling sama jalan beauty pageant beda? Sangat beda. Oke, saya baru tahu loh. Saya pikir ya model karena ada catwalknya, ada peragaan busananya, ternyata beda ya? Beda. Oke. Makanya dari cara jalannya kalau kakak pernah lihat runway itu kan flat aja kan.
jalan ya udah. Kalau fashion show. Fashion show. Tapi kalau beauty pageant tuh nggak harus kita eye contact dengan semuanya. Terus Lebih atraktif ya. terus jalannya juga beda caranya gitu. Pelan. Dari segi body juga beda. Kalau buat modeling itu malah rata-rata Ramping. kita harus flat, ya kayak patung gitu. Tapi kalau beauty pageant harus berbentuk. Ya. Oke. Emang seperti itu ya, spesifikasinya begitu ya untuk dada juga beda. Makanya kalau ada bilang ini pageant material banget gitu. Nah, ini model putri banget nih gitu ya, Barbie banget nih gitu ya. I see. Baru tahu loh. Padahal kemarin ada Miss Universe, ada Putri Indonesia itu pada datang ke sini, tapi kita nggak sempet ngebahas itu. Ternyata begitu ada kamu di sini, saya jadi tahu, nambah wawasan kan. Karena kalau orang awam kan taunya ya sama aja gitu. Jalan fashion show sama aja, tapi itu sangat beda. Ada akademinya sendiri-sendiri gitu, modeling sendiri, beauty pageant sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan ini anak-anak muda sekarang, gue pengen jadi model, itu beda jalurnya beda dengan beauty pageant. Iya, sangat beda. Karena saya juga pernah jadi coachnya juga. Ada rekan saya modeling dan dia pengen masuk beauty pageant. Ngajarin dia dari modeling ke beauty pageant itu lumayan susah ini. Karakternya berbeda soalnya. Karakternya beda. Baru paham sekarang. Paham kan? Nah, kalau sekarang Kalisa ditanya nih, kamu lebih suka jadi beauty pageant atau model? Kan udah kamu jajahin semua nih. Atau penyanyi? Kalau saat ini penyanyi, tapi di dunia sosial saya lebih suka memakai gelar itu. Terus kamu sudah mempunyai gelar beberapa kan? Ya. Dari Miss ini, Miss itu. Masih pengen nambah gak gelar lagi? Miss apa lagi? Belum sih, tapi pendukung saya ngompor-ngomporin terus. Itu kan butuh gini, kalau kita mau kompetisi itu kan ibaratnya mau perang ya. Kita harus siapkan amunisi yang banyak. Yes. Kan kalau target kan menang, nggak mungkin targetnya cuman keprok-keprok doang gitu. Ya kalau memang persiapannya nggak maksimal, ngapain gitu. Ya, apalagi saya udah pernah ngerasain 2 kali internasional gitu. Dengan banyaknya gini, kita mau tampil maksimal, kalau misalkan dukungan dari dalam itu nggak ada, tetap aja. Iya, jadi emang harus dukungan dari berbagai pihak. Dengan persiapan yang matang. Karena itu kompetisi udah nilainya udah bukan lokal lagi, tapi udah internasional gitu ya. Nasional juga udah sangat tepat nasional juga harus. Apalagi internasional gitu. Luar biasa. Senang sekali ngobrol sama Kalisa ya, dan saya dapat ilmu-ilmu baru di sini. Tapi gini Kak, satu lagi. Kalau mau jadi public figure tuh mentalnya tuh harus kuat. Mental. Mental seperti apa tuh? Beauty pageant itu hatersnya banyak Kak. Oh iya? Ya, karena kita nggak bisa salah sedikit aja tuh udah dihujat. Beda sama public figure yang artis gitu. Mungkin kalau kita terlihat nongkrong, tiba-tiba di sini ada rokok gitu. Itu kalau kita beauty pageant itu udah habis dihujat. Gitu. Jadi harus sempurna ya. Sempurna. Jawatan satu aja tuh udah dikata-katain gitu. Itu yang menurut kamu itu sangat berat ya? Ya harus menjaga. Tapi kamu enjoy di sana. Enjoy ya. Berarti kamu suka tantangan seberat-beratnya apa suka, gitu? Suka. Seneng ya ngobrol sama dia. Jadi walaupun seberat apa gue tantangin deh gitu malah ya. Itu aku suka ditantang. Mau ditantang ya. Luar biasa. Nah, sepertinya saya pengen ngobrol banyak sama kamu, tapi waktu juga yang membatasi. Tapi saya pengen lagi nanti suatu saat kita ngobrol 5 jam ya. Berdua aja ya. Atau kita next aku pakai baju Barbie gitu. Nah, kita Barbie-Barbian. Ini kita tadi salah konsep. Aku pikir kamu datang dengan Barbie-nya. Mestinya tadi pakai crown juga. Jadi gitu. Mister ya. Nggak ada crown-nya. Aku misteri. Abang None. Misteri Gunung Merapi. Nah Kalisa, sebelum kita main-main, saya pengen kamu menyampaikan apa ya istilahnya ya, pesan-pesan positif untuk sobat mantap di sini, apapun bentuknya,
untuk memberi inspirasi kepada mereka? Aku tadi udah kepikiran dan Oke. sampai aku catat gitu. Oke. Karena gini, kita tuh tidak minta lahir dari mana dan dari siapa. Oke. Itu udah takdir, kita wajib menerimanya. Oke. Tapi untuk kita menjadi siapa itu bisa dirubah gitu. Dengan cara kita harus berusaha, berjuang, dan berdoa. Dan jangan lupa berdoa itu paling penting karena kita harus melibatkan Tuhan dimanapun kita berada gitu. Otomatis kita bakalan tercapai apa yang kita inginkan. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong. Oke. Jangan sampai kita kok cuman anaknya Si si Ani. jadi nggak bakal Gue bisa lah sukses gitu. Enggak. Itu udah takdir kamu jadi seperti itu, tapi kita bisa merubahnya dengan usaha kita, dengan doa kita, perjuangan kita. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Oke, luar biasa ya. Oke, thank you banget untuk nasihat positifnya. Oke, sekarang saya mau main kata sama kamu ya. Oke. Ini apa ya, sambung kata. Kalau aku sebutkan satu buah kata, apa yang ada dalam benakmu langsung keluarin ya. Satu kata juga. Satu kata juga. Oke, siap. Mahkota. 1, 2, 3. Yuk, spontan. Perjuangan. Ikan. Bergizi. Kabel. Listrik. Bola. Basket. Biru. Langit. Meja. Kursi. Radio. Radio. Musik. Oke, kita bahas satu-satu. Mahkota tadi kamu bilang perjuangan. Apa Ya. hubungannya mahkota dengan perjuangan? Ya, karena untuk Meraih. di kepala ini ada mahkota tuh, ini adalah Hasil perjuangan kamu. hasil perjuangan, dan ini bukan cuma mahkota tapi ini adalah sebuah tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab buat diri kita sendiri dan masyarakat juga gitu. Jadi nggak melulu soal crown sih, tapi without crown juga kita harus tetap baik, tetap bersosial, bermanfaat buat banyak orang gitu. Oke, luar biasa sekali. Kalau ikan tadi kamu bilang bergizi. Ini seorang hukum, saya pikir dokter kesehatan, ahli gizi. Ikan memang bergizi ya? Iya. Oke, luar biasa. Kabel tadi bilangnya listrik. Iya, kabel selalu berhubungan dengan listrik. Benar. Bola tadi bilangnya basket. Suka main bola basket? Enggak sih. Suka pemain basketnya kali ya? Mungkin. Kalau biru tadi laut. Langit. Iya, kamu suka langit ya? Birunya ya? Cantik ya? Kalau lagi cerah gitu suka. Lagi cerah ya? Daripada lagi hujan gitu kayaknya bad mood gitu. Tapi kalau langit Jakarta biru nggak sih? Sekarang lagi biru. Oh, sekarang lagi biru ya? Secerah hatiku. Asik. Kamu single apa udah ada ini sih? Pasangan sih? Ada. Tapi jadi udah nggak single lagi ya? Nggak perlu dipublish tapi. Nggak perlu dipublish, siapanya nggak perlu ya? Nanti ada pelakor. Dari kalangan apa? Selebriti kah? Pengusaha. Oh, pengusaha. Oke. Meja tadi bilangnya kursi pasangannya soalnya ya. Dan radio tadi identik dengan musik bener ya. sih ya. Bukan berita ya. Berita sayur mayur gitu. Itu hanya di radio kayak. Kayaknya sekarang itu semua diakses melalui HP. Oh, melalui HP ya. Bener. Radio juga udah jarang kecuali di mobil juga. Iya, di mobil. Kalisa, ini pengalaman aku. Kita sebelum berpisah ya, aku cerita. Aku tuh paling ngeri kalau narsumnya itu beauty pageant. Karena nggak boleh salah sedikit. Iya kan? Iya. Aja Gue cuman salah sebut sedikit aja, hujatannya panjang. Bahkan waktu itu datang Miss Universe, cantik banget. Aku yang biasa aja, makanya hari ini aku dandan sekeren mungkin gitu. Karena pengalamanku, aku pernah dikatain, Beauty and the Beast katanya gitu. Keselin gak sih? Tapi ya apapun, aku terima kasih loh sama netizen gitu. Baik yang positif, baik yang negatif ya, itu saya terima dengan baik. Tapi diingat, kalau kamu mengeluarkan hal positif, efeknya juga akan positif ke kamu. Tapi kalau kamu mengeluarkan hal negatif, yang negatif siapa? Hayo. Ya yang ngomong tadi. Yang ngomong tadi kan. Jadi hati-hati. Ingat,
jempol ditata dengan baik. Bener kan, ini soalnya korban bullying loh di sosial media ya kan? Ngerasain kan gimana rasanya? Jadi cuma ya udah cuek aja. Cek aja ya, abaikan saja ya. Nah, oke. Tadi Kalisa bilang Kalisa adalah seorang S2 hukum, Ya. ya sarjana hukum. Kemudian model juga, penyanyi juga, terus beauty pageant juga. Banyak banget ya gelarnya ya Tuhan. Nah, kalau ditanya secara pribadi ini, Kalisa tuh sebetulnya seorang apa sih? Kamu lebih nyaman disebut seorang apa? Model kah? Beauty pageant kah? Atau penyanyi kah? Atau praktisi hukum kah? Untuk saat ini singer. Singer. Ya. Jadi emang kamu ingin fokus di dunia nyanyi. Ya, karena lebih upgrade diri. Oke. Kalau model tuh udah itu karir di awal aku masuk dunia entertain itu model. Mengembangkan diri lagi, upgrade diri lagi, masuk beauty pageant. Oke. Dan sekarang nyanyi. Nyanyi. Jadi kamu ingin fokus berkarir di nyanyi. Oke. Dan kita harapkan karir nyanyi Kalisa akan berkilau di tahun-tahun ini. Albumnya, lagunya boom semua sehingga bisa diterima masyarakat di seluruh Indonesia. Oke, Kalisa fix. Kalisa Putri adalah seorang penyanyi. Oke, Sobat Mantap, itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan Miss Tourism World Indonesia dan juga Miss Asia 2025 ya, Kalisa Putri. Dan tentu saja kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Mas Rere. Saya Kalisa Putri. Nggak kuku. Au au. Sampai jumpa.